Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Kaila dari kelas 2 Salman Al-Farizi. Kali ini saya akan menyampaikan cerita tentang terjadinya rawa pening. Yuk, simak ya teman. Terjadinya rawa pening. Dahulu kala di sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, namun kehidupan mereka sangat damai. Mereka sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Hingga pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada suaminya, Nyai Selakanta menyampaikan bahwa ia ingin sekali memiliki anak. Untuk mewujudkan keinginan istrinya tersebut, suaminya pun minta izin untuk pergi bertapa di Gunung Telomoyo. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu. Dalam penantiannya tersebut, hati Nyai Selakanta pun khawatir dengan keadaan suaminya. Suatu hari Nyai Selakanta merasa mual, lalu muntah-muntah seperti orang yang sedang hamil. Ternyata duganya benar. Semakin hari, perutnya semakin membesar. Setelah tiba masa melahirkan, ia sangat terkejut karena anak yang dilahirkan adalah seekor naga. Anak tersebut diberi nama Baru Kelinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana. Sedangkan kata kelinting berarti lonceng. Meskipun seekor naga, Baru Kelinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran melihat keajaiban itu. Namun di balik itu semua, Nyai Selakanta merasa malu karena melahirkan seekor naga. Nyai Selakanta merawat Baru Kelinting dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan warga. Setelah besar, Nyai Selakanta berencana membawa Baru Kelinting ke Bukit Tugur. Setelah Baru Kelinting tumbuh remaja, ia bertanya tentang ayahnya. Nyai Selakanta tersentak kaget. Ia menyuruh Baru Kelinting untuk menyusul ayahnya yang sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo dengan membawa pusaka tombak Baru Kelinting milik ayahnya. Setelah sampai di lereng Gunung Telomoyo, Baru Kelinting melihat seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Ia menjelaskan kepada ayahnya bahwa dirinya adalah anaknya dengan membawa bukti pusaka Baru Kelinting. Sang ayah tidak percaya sepenuhnya jika Baru Kelinting adalah anaknya. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Kelinting itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Baru Kelinting segera melaksanakan perintahnya tersebut.
untuk meyakinkan sang ayah. Dengan kesaktiannya, Baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya, Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintah anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Pada suatu hari, di sebuah desa bernama Patok sedang mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar sebagai pertunjukan seni dan tari dan dihidangkan berbagai makanan lezat. Para warga beramai-ramai memburu binatang di Bukit Tugur. Sudah hampir seharian berburu, namun belum ada satupun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga yang sedang bertapa. Naga ini adalah Baru Kelinting. Mereka pun berlama-lama menangkap dan memotong-motong daging naga itu, lalu membawa pulang. Daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka, sehingga menimbulkan bau amis. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Baru Kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Tetapi warga malah memaki-maki, bahkan mengusir Baru Kelinting. Ia pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung dan mengajak Baru Kelinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan lezat. Dalam perbincangan, Baru Kelinting menyarankan agar warga diberi pelajaran. Ia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu. Baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Setiba di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Ia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Warga pun berlamai-ramai mencabut lidi itu. Tak seorang pun dari mereka yang mampu mencabut lidi tersebut. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu karena kesaktiannya. Ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggetarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk langsung menyelamatkan diri, namun usaha mereka sudah terlambat karena mereka semua. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Kelinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Ia selamat bersama nenek itu. Baru Kelinting lalu kembali menjadi anak naga untuk menjaga Rawa Pening. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.